Salam dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis tanggal 8 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh lagi memuji memuliakan nama Tuhan, mensyukuri kasih dan berkat Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan Bapa dalam surga, saat ini kami akan melakukan rehat dari Gereja Toraja Elim Balikpapan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan memberkati kami semua, menguruskan hidup kami. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, memimpin kami dalam pembacaan firman, bahkan perenungan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar dan baca bersama-sama, kami dapat pahami dan berlakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa, syukur kami
yang semua kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang setia. Amin. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sesat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tujuan nasihat adalah kasih. Yaitu patuna pak pakilala yamatu pak kaboro. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ayah bernama Penya memiliki anak bernama Taling. Ayah ini sangat mengasihi anaknya itu dan selalu menuruti keinginan anaknya. Bapak Penya suatu ketika Taling melakukan kesalahan karena mencuri uang tetangga. Namun ayahnya tidak menegurnya karena takut menyakiti anaknya. Akhirnya anaknya bertumbuh menjadi seorang yang gemar mencuri karena tidak pernah dinasihati oleh ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih selalu dinyatakan Tuhan kepada umat manusia. Untuk itu, sebagai orang yang dikasihi, manusia tentu harus saling mengasihi pula. Kasih itu dapat diwujudkan dengan saling menasihati. Hal itu ditekankan Rasul Paulus kepada Timotius terus berada di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Mengapa? Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun silsilah
dengan dongeng dan silsilah yang tiada putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bahkan mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Inilah tugas Timotius datang ke Efesus untuk memberikan pengajaran yang menyesatkan itu kepada orang di Efesus, untuk menasihatkan orang percaya di sana agar umat Tuhan tidak tersesat dan berjalan berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Timotius merasa ragu untuk pergi untuk menasihati mereka. Tetapi Rasul Paulus menekankan kepada Timotius bahwa bukti dari kasih yang sungguh ialah saling mengasihi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati. Demikianlah hendaknya kehidupan kita terus memancarkan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih itu bisa dinyatakan dengan saling menasihati ketika ada sesama yang melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, jangan biarkan sesama kita terus hidup dalam dosanya. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapa kami dalam surga, kami kembali tunduk Tuhan di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan khususnya dalam pembacaan firman dan perenungan. Biarlah pembacaan dan perenungan ini menguatkan iman percaya kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengajaran yang bermanfaat bagi kehidupan kami, agar di dalam menjalani kehidupan ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam pelayanan ini. Bapa dalam surga, saat ini kami mendoakan jemaat-Mu, jemaat Elim dalam pelayanan-pelayannya. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan jemaat Elim, baik pelayanan dari PKB, BBGT, PPKGT, sekolah minggu, sehingga semua apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Teguhkan iman percaya mereka, berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak jemaat, baik dalam pendidikan mereka, baik dalam pekerjaan mereka. Tolong Tuhan, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga baik mereka di dalam pendidikan mereka tetap bersemangat menuntut ilmu, menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Bahkan juga Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sudah bekerja. Biarlah apapun yang mereka kerjakan untuk kebaikan sesama di dalam keluarga mereka, biarlah Tuhan tolong, jauhkan halangan rintangan, kuasa-kuasa kegelapan, melainkan Tuhan berikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan,
sehingga mereka tetap setia melaksanakan tugas mereka dengan baik. Juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan tolong mereka dalam kelemahan tubuh mereka, baik yang ada di rumah-rumah sakit. Tolong Tuhan, kuatkan, sembuhkan mereka, bahkan usaha para dokter untuk kesembuhan mereka Tuhan berkati, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka kembali sehat, menjalani hari-hari hidup mereka dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka cita. Kiranya Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang lanjut usia. Tolong Tuhan, kuatkan iman percaya mereka dalam menjalani hidup di masa-masa tua. Teguhkan iman percaya mereka, sehingga dalam menghadapi masa tua mereka, mereka tetap setia memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan juga menjadi pendoa sepat bagi anak-anak cucu-cucu yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak karunia-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tolong Tuhan, sehingga dengan pertolongan kasih Tuhan mereka juga boleh bekerja dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu Joan Cipriano Mintu Senggo, Stephen Christian Teriana, Milda Ramba, Ibu Merlin Leni, Senro Barande, Daud, Stefani Tarukalo, Monica Tiara Renika. Tuhan, mereka bersyukur, berterima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan. Biarlah syukur mereka Tuhan sempurnakan, dan di dalam menjalani kehidupan ke depan mereka tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitupun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Yusuf Baralangi dan Ibu Marliana Patayanan. Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada keluarga ini. Biarlah keluarga ini Tuhan tetap Engkau berkati, menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan kasih setia penyertaan Tuhan, baik di dalam usaha, baik dalam segala kegiatan hidup mereka, bahkan memberkati anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka, sehingga melalui semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi perayaan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 September di Gedung Kesenian Balikpapan. Biarlah semua rencana ini Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar sukacita kami seluruh warga Toraja yang ada di Kalimantan, kami sama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kalimantan ini, sehingga dimanapun kami berada,
Jemaat Toraja, kami senantiasa menyatukan hati, menaikkan syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan di dalam jemaat-Mu yang ada di Kalimantan ini. Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa bagi para ibu-ibu janda, anak yatim piatu dalam menjalani kehidupan mereka. Engkau mengenal akan kehidupan mereka Tuhan, sebab itu kuatkan mereka, teguhkan iman percaya mereka, bahkan Tuhan pakai orang-orang di sekitar mereka untuk menyalurkan berkat bagi mereka, dan melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami Tuhan, yang semua kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam Kamis tanggal 8 September 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Salam.